Hai para ladies, mau tanya nih, setiap kali kamu masak makanan yang menggunakan bawang bombay, setelah kamu kupas bawangnya, apa yang kamu lakukan dengan kulitnya? Dibuang? Wah, sayang sekali. Kamu nggak akan nyangka kalau bagian itu ternyata sangat berharga loh. Bahkan nggak kalah manfaatnya dibandingkan bawang bombaynya sendiri. Kulit bawang bombay yang tipis dan kering itu selama bertahun-tahun dianggap tidak berguna dan hanya menjadi limbah. Namun, selama belasan tahun belakangan ini, para ilmuwan menemukan satu fakta yang mengejutkan. Kalau di dalam kulit bawang bombay terdapat satu bahan yang disebut quercetin, dan jumlah yang ada di sana ternyata sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dibandingkan bawang bombay itu sendiri dan bahan-bahan makanan lainnya. Mungkin kamu tanya, memangnya apa sih pentingnya quercetin ini? Oke, buat kamu yang selama ini berjuang dengan berat badan yang gak bisa kompromi, yang kalau naik secepat larinya mobil Force, tapi kalau turun, ya paling banter sekencang larinya bajai, maka quercetin ini akan menjadi solusi buat kamu. Penasaran? Yuk tonton video ini sampai habis ya. Bagaimana kulit bawang bombay bisa membantu mencegah kegemukan? Oke, coba kamu bayangkan, anggap saja tubuhmu itu adalah satu gudang penyimpanan. Saat kamu terus-menerus mengkonsumsi kalori yang lebih banyak daripada kemampuan tubuhmu membakarnya, maka tubuhmu akan terus-menerus memperbesar dan memperluas gudangnya agar bisa menampung kelebihan kalori ini yang disebut lemak. Dan kabar buruknya, nggak ada batasan loh buat tubuh untuk terus memperbesar gudang ini. Makanya kamu bisa lihat, ada orang yang bisa punya berat badan sampai 100 kilo, bahkan lebih. Nah, para ilmuwan menemukan bahwa bahan quercetin ini bisa memperlambat proses penyimpanan kalori menjadi lemak. Kalau mau dibuat mudah, begini, quercetin membantu otakmu mengirimkan pesan ke tubuh dengan pesan seperti ini. Hei, jangan cepat-cepat buat sel lemak ya. Hei, jangan simpan terlalu banyak lemak. Langsung buang aja. Karena pesan inilah, maka proses dirubahnya kelebihan kalori menjadi lemak menjadi lebih pelan dibandingkan biasanya. Tapi ingat loh, quercetin tidak menghentikan total pembentukan lemak. Jadi kamu tetap nggak bisa makan sepuasnya setiap hari, habis itu sibuk mencari kulit bawang bombay. Jangan salah sangka, quercetin hanya memperlambat proses dirubahnya kelebihan kalori jadi lemak. Kedua, quercetin menyalakan tombol aktif pembakar lemak. Di dalam setiap sel tubuh terdapat satu mesin yang disebut AMPK. Oke, untuk gampangnya aja, anggap saja mesin AMPK ini berfungsi sebagai tombol pengatur metabolisme tubuh kita. Setiap kali AMPK aktif, sel tubuh kita akan patuh untuk membakar lebih banyak energi, menggunakan cadangan lemak tubuh untuk dijadikan bahan bakar, dan mencegah tubuh menyimpan lemak terlalu banyak. Semakin usia seseorang naik, maka cara kerja mesin AMPK ini menjadi lebih lemot. Jadi inilah salah satu alasan kenapa semakin usia kita naik, semakin susah turun berat badan. 3 sistem kerja ini sangat efektif untuk membantu menurunkan berat badan seseorang. Dan beberapa penelitian menunjukkan bahwa quercetin dari kulit bawang ini sangat efektif mengaktifkan kembali mesin AMPK ini. Sehingga tubuhmu menjadi lebih efisien dalam merubah makanan menjadi energi dan memperlambat menyimpan sisa makanan menjadi lemak. Selanjutnya, quercetin melawan peradangan yang selalu terjadi pada orang-orang obesitas. Oke, mari kita luruskan dahulu. Kalau ada orang yang bilang, "Nggak apa-apa, gue gendut, yang penting gue sehat," maka kamu perlu membangunkan mereka dari fantasi itu. Ratusan bukti ilmiah membuktikan kalau gemuk itu tidak pernah sehat. Karena di dalam tubuh orang yang obesitas, setiap hari akan terjadi peradangan kronis yang terjadi secara diam-diam. Sewaktu lemak di tubuh seseorang membesar, sel-sel lemak itu secara aktif melepaskan zat yang bisa memicu peradangan. Peradangan ini bisa merusak banyak fungsi tubuh, termasuk sistem metabolisme tubuh, sehingga memacu tubuh akan lebih mudah menyimpan lemak. Inilah alasan kenapa orang yang sudah gemuk, kecepatan mereka naik berat badan lebih cepat dibandingkan orang yang lebih langsing, walaupun porsi makanan yang mereka makan itu sama jumlahnya. Kabar baiknya, quercetin ternyata punya bahan antioksidan dan antiinflamasi yang kuat. Dan kedua bahan ini membantu mengurangi peradangan di dalam tubuh kita dan membantu tubuh kita bekerja lebih baik dalam hal mengatur metabolisme, mengatur gula darah, dan penyimpanan lemak. Nah, tapi ada fakta penting yang harus kamu sadari.
Kulit bawang bombay bukanlah obat ajaib untuk menurunkan berat badan. Kulit bawang tidak akan melelehkan lemak kamu dalam semalam, ataupun menggantikan olahraga, ataupun menghilangkan dampak pola makan tidak sehat yang terus-terusan kamu terapkan. Tapi, senyawa yang terkandung di dalamnya dapat membantu menciptakan kondisi tubuh yang lebih sehat, sehingga tubuhmu tidak mudah menyimpan lemak yang berlebihan. Itulah mengapa ilmuwan di banyak negara seperti di Australia dan juga di Amerika Serikat sangat semangat meneliti tentang manfaat kulit bawang bombay ini. Gimana cara makan kulit bawang bombay? Oke, kalau kamu habis nonton bagian tadi, kamu langsung buru-buru ke dapur dan mengupas bawang bombay dan langsung makan kulitnya. Waduh, kasihan sekali kamu. Kamu nggak perlu maksa makan kulit bawang yang mentah. Pasti rasanya nggak enak sekali. Karena kamu bisa mendapatkan manfaatnya dengan cara-cara yang lebih bersahabat. Yuk kita lihat cara yang efektif untuk bisa menikmati manfaat dari bawang bombay ini. Pertama, rebus menjadi kaldu. Ini adalah cara yang paling mudah. Saat direbus, sebagian bahan quercetin dan bahan-bahan antioksidan lainnya akan larut di dalam air. Jadi caranya adalah cuci kulit bawang hingga bersih, kemudian masukkan ke dalam kaldu yang sedang kamu buat. Apakah itu kaldu ayam, ataupun kaldu sapi, ataupun kaldu sayuran. Kemudian, rebuslah dengan format slow cook antara 30 menit hingga 60 menit. Setelah selesai, saring kulitnya, kamu bisa buang kulitnya dan kaldunya yang kamu makan. Kedua, dijadikan teh kulit bawang. Di beberapa negara, kulit bawang ini dibuat sebagai teh herbal loh. Cara buatnya, ambil kulit bawang dari 1 ataupun 2 butir bawang bombay. Cuci bersih kulitnya, kemudian seduh dengan air panas mendidih antara 10 hingga 15 menit. Saring, kemudian diminum airnya. Untuk rasa lebih enak, kamu bisa menambahkan sedikit jahe ataupun madu. Ketiga, dijadikan bubuk. Ini salah satu cara paling efektif untuk mendapatkan seluruh serat dan juga senyawanya secara full. Cara buatnya, cuci kulit bawang hingga bersih, kemudian keringkan, bisa dijemur di bawah matahari ataupun bisa dipanaskan dengan air fryer ataupun microwave. Kemudian setelah betul-betul kering, blender ataupun giling hingga menjadi bubuk halus. Bubuk ini bisa kamu simpan dalam wadah tertutup dan bisa kamu konsumsi sedikit-sedikit. Kamu bisa menambahkan bubuk ini di dalam sup kamu, di dalam saus kamu, ataupun di dalam tumisan-tumisan kamu. Keempat, campurkan saat memasak, lalu angkat. Kamu bisa menjadikan kulit bawang bombay seperti daun salam. Waktu kamu masak sup, ataupun semur, kari, ataupun soto, kamu bisa campurkan kulit bawang bombay ke dalamnya. Biarkan senyawa itu larut ke dalam masakan, lalu buang kulitnya sebelum kamu sajikan. Nah, pertanyaannya adalah, berapa banyak kulit bawang bombay yang harus dikonsumsi per hari? Sebetulnya belum ada panduan dosis tertentu untuk konsumsi kulit bawang ini. Tapi kamu bisa menerapkan kulit bawang dari 1 ataupun 2 butir bawang bombay yang bisa kamu konsumsi dengan cara dijadikan kaldu ataupun dijadikan sebagai teh. Oh ya, bahan quercetin yang masuk ke dalam tubuhmu akan habis digunakan oleh tubuhmu dalam 24 jam. Jadi untuk hasil yang lebih baik, pastikan kamu mengkonsumsi sebutir kulit bawang bombay per hari agar kandungan quercetinnya tetap stabil di dalam tubuhmu. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ya, agar orang-orang di sekitarmu pun bisa mendapatkan manfaat yang sama. Sampai jumpa di video berikutnya.